Dev, Daniel Reynaldo, Efren Herkison, Elifang Silviana, Felicia Maharani, Fernando Antonius, Fredela Slavina, Jesslyn Kimiko, Joy Idriadi, Joyce, Kayan Eldia, Kenneth Bryce, Kevin Martinus, Vincent Luisiva, Muhammad Dava, Natasha, Nathanael Nardo, Nicholas Patrick, sakit, Rafael Huta Barat, Roy Kennelin, Sydney, Stephen Christian Tambunan, Tiffany, Tio, Vanessa Anabel, Verena Sukanto, Vincent Fernandez, William Vandani. Oke, 2 orang izin, 1 orang sakit. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan bunyi hukum Archimedes, lalu menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika, melakukan percobaan menentukan gaya apung yang bekerja pada benda yang tercelup di dalam fluida, kemudian membuat analisis data dari hasil percobaan yang kalian lakukan dan mempresentasikannya. Nah, di depan Ibu sudah ada alat-alat demonstrasi. Di sini ada akuarium, ada bola juga. Nah, Ibu minta tolong dari kalian, ada yang mau bersedia untuk demonstrasi di depan? Oke, Dev, Natasha, berdua aja cukup kayaknya ya. Oke, Dev sama Natasha silakan. Nah, di depan kalian terdapat bola ya. Coba kamu tekan bolanya. Semakin dalam, bagaimana yang kamu rasakan? Natasha. Semakin sulit untuk ditekan ya. Semakin dalam ternyata Natasha semakin kesulitan untuk menekan. Coba Dev dan kamu tekan. Apa yang kamu rasakan? Berat ya. Semakin ke dalam dia merasakan lebih berat. Nah, sekarang coba kamu tekan, kemudian kamu lepas. Apa yang terjadi pada bola tersebut? Oke, ternyata bolanya memantul keluar ya. Coba Natasha. Oke, ternyata bolanya memantul atau terpental ke atas. Berarti ada sesuatu dong yang mendorong dia ke atas ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu gaya ke atas atau gaya Archimedes. Oke, silakan duduk. Terima kasih Natasha dan Dev. Yang perhatikan bahwa bola ini ketika ditekan semakin ke dalam, gaya angkatnya semakin besar. Nah, itu tadi ya, kalau kalian yang nggak kelihatan dari belakang, seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ketika kita menekan bola, berarti volume bola yang tercelup atau berada di bawah permukaan air semakin ke dalam itu kan semakin banyak ya volume benda yang tercelup. Nah, ternyata akan timbul gaya ke atas. Nah, semakin dalam itu gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya semakin besar, seperti yang dirasakan oleh Dev dan Natasha tadi, bahwa semakin dalam itu terasa lebih berat, semakin berat karena ada gaya ke atas yang melawan dari bola yang dicelupkan tadi. Nah, itu ya, kita lihat gambar gaya ke atasnya semakin ke dalam bola dicelupkan, maka gaya ke atasnya semakin besar. Berarti gaya ke atas sebanding dengan volume benda yang tercelup. Nah, ketika dia dicelupkan, itu berarti dia memindahkan volume air yang tadinya ada di sana kan. Nah, jadi volume air yang tadinya di sana
dipindahkan. Jadi gaya ke atas sebagi dengan volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Jelas. Belum ada ya. Oke, kita tonton ya video ini. Sekretaris Titanic yang banyak dikenal sebagai kapal terbesar pada zamannya. Walaupun saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar Oasis of the City yang juga dijuluki kota terapung. Apa yang di benak Anda ketika mendengar kota apung? Kota apung bukanlah sebuah kota di tengah laut, melainkan kapal pesiar dengan segala kemegahannya. Oasis of the Sea yang dijuluki kota terapung selalu memanjakan penumpangnya dengan fasilitas yang eksotis dan selalu lengkap. Kapal pesiar yang berukuran 5 kali lebih besar dibanding Titanic ini memulai pelayaran perdananya dari Denmark menuju Florida, Amerika Serikat. Kapal yang dibuat oleh 2.800 pekerja ini memiliki panjang 360 meter serta berat 225.000 ton. Kapal milik Royal Caribbean International ini mampu menampung 6.700 penumpang serta 2.100 kru kapal. The Floating City atau kota terapung dirancang dengan memisahkan badan kapal menjadi 2 bagian. Sementara di tengahnya terdapat taman hijau seluas lapangan bola yang ditanami ribuan tanaman eksotis. Berada di kapal ini membuat Anda tidak merasa sedang berada di lautan, tetapi seakan berada di rumah dengan fasilitas relaksasi. Kapal ini memiliki total 2.700 kamar yang terbagi di 17 lantai. Setiap lantai dilengkapi jendela geser, sehingga penumpang bisa melihat langsung ke laut lepas. Kapal yang mengelar biaya pembuatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 150 triliun rupiah ini memiliki aneka ragam wahana yang akan membuat penumpang larut dalam kenyamanan. Salah satu wahana andalan di kapal ini adalah sebuah teater yang berada di buritan kapal. Dibangun dengan gaya amfiteater Yunani kuno, pada siang hari teater ini berubah fungsi jadi kolam renang. Uniknya, pada malam hari kolam renang ini disulap menjadi teater terbuka berisi 750 kursi yang penuh. Nah, itu tadi video tentang apa anak-anak? Kapal pesiar. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Besar ya, kapal pesiar ini yang sangat besar seperti kota terapung, kan? Seperti kota terapung. Dalamnya kayak ada hotelnya, ya, ada tempat, ada kolam renangnya, ada tempat teaternya, apa lagi? Ada kebun, taman ya. Jadi seperti benar-benar seperti kota terapung. Oke, jadi pertanyaan ibu adalah dari video tadi, itu kalau besi yang kecil saja kalau kita masukkan ke dalam air dia akan tenggelam. Tapi kenapa kapal pesiar yang seperti kota terapung tadi di atas air dia tidak tenggelam? Kira-kira kenapa menurut kalian? Ada dorongan ke atas. Kalau menurut kalian? Volumenya. Tergantung volumenya. Volume apa ya? Iya. Oke, tergantung dari desain kapalnya. Emang desain kapalnya seperti apa ya? Kopong. Ada rongganya, benar, kopong ya dalamnya kalau bahasa kalian kopong atau berongga. Kenapa ya dia dibikin berongga? Sekarang pertanyaannya. Bisa melapung karena hubungannya dengan gaya ke atas tadi yang seperti apa? Iya, supaya volume air yang dipindahkan semakin besar. Dan gaya ke atasnya juga semakin besar. Ya, perhatikan bahwa mangkok-mangkok ini dapat terapung di atas air disebabkan oleh gaya ke atas yang ditimbulkan oleh zat
Sedangkan kalau Mako kita taruh Mako tadi dia akan mengapung. Karena apa? Nah, volume air yang dipindahkan oleh balok ini kan hanya sedikit ya, hanya sebesar balok ini volume air yang dipindahkan. Sedangkan kalau Mako tadi volume air yang dipindahkan akan lebih banyak karena bentuknya berubah. Jadi gaya ke atasnya semakin besar. Nah, gaya ke atas itu sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, ini. Coba bacain Rafael. Cara kerja kapal. Supaya kapal tidak tenggelam, maka badan kapal dibuat berongga supaya volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Saat volume air laut yang dipindahkan semakin besar, maka gaya ke atas atau gaya apungnya semakin besar juga. Gaya apung inilah yang dapat menahan berat kapal dan isinya. Iya benar ya, kapal pesiar tadi berarti rongganya harus sangat besar supaya dapat menahan berat kapal yang sangat besar juga. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan naik kapal pesiar, sekarang kita mau jalan-jalan ke perbatasan Israel ya, di Laut Mati. Kita lihat ya.
gaya ke atasnya juga semakin besar. Jadi di sini dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar massa jenis dari fluidanya atau massa jenis dari airnya, maka semakin besar gaya ke atasnya. Nah, air tadi karena kadar garamnya tinggi, maka massa jenisnya besar. Jelas? Jelas. Ya. Oke, jadi dari kedua video yang sudah kita lihat tadi, video kapal pesiar dan video laut mati, jadi ada dua yang mempengaruhi gaya ke atasnya. Yang pertama adalah massa jenis dari fluidanya, kemudian volume benda yang tercelup ke dalam fluidanya atau volume zat cair yang dipindahkan, dan tentu saja adalah kecepatan gravitasi di mana kita berada, yaitu kecepatan gravitasi bumi. Nah, jadi rumusannya adalah rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, apakah kamu pernah menggendong orang lain ketika di dalam kolam? Ada yang pernah. Nah, kalau yang pernah nih kan, gimana rasanya gendong orang di dalam kolam sama di luar kolam? Buat gendong di dalam kolam itu rasanya yang berat sama bisa naik bisa turun sih. Oh, dia malah merasa lebih berat ya kalau di dalam air. Yang lain gimana? Lebih enteng. Kita coba besok kalau ke kolam renang dicoba lagi. Wah, saya sering Bu. Iya, nanti kamu coba lagi gendong teman kamu di dalam kolam. Nanti rasanya lebih ringan daripada Sesekali pas Bu. belum try this. Oh, kalau bisa berenang jangan coba-coba ya. Jadi ketika kita menggendong seseorang di dalam air itu terasa lebih ringan dibandingkan ketika kita menggendong orang di luar kolam. Kenapa seperti itu? Ya. Iya. Benar sekali. Karena tadi ada gaya ke atas atau gaya ke apung atau gaya Archimedes ya. Tapi kita bisa tenggelam. Iya, bisa tenggelam. Kalau dia setengah. Oke ya, benar. Benar sekali Kenneth. Karena ada gaya ke atas. Karena bukan berarti massa tubuh kita hilang atau berkurang, tapi karena ada gaya ke atas. Tiap benda yang tercelup di dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung yang terjadi pada suatu benda yang dicelupkan itu adalah selisih dari berat benda tersebut di udara dengan berat benda tersebut ketika berada di fluida. Nah, ini yang nanti akan kita coba buktikan melalui percobaan ya. Nah, nanti di percobaan yang akan kalian lakukan adalah seperti itu. Pertama, kalian ukur dulu beratnya ketika berada di udara. Lalu kalian coba celupkan ke dalam fluida. Kalian lihat lagi beratnya menjadi berapa. Lalu kalian lihat ya volume atau berat zat cair yang dipindahkan itu berapa, kalian timbang ya. Nah, nanti kalian bisa lihat apakah benar bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di fluida. Dan apakah benar bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan? Nah, kalian lihat ya, buktikan melalui percobaan. Nah, kalian sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Oke, di depan kalian sudah ada percobaan. Jadi dulu kalian lihat ke depan bagaimana langkah-langkahnya. Sebelumnya kita baca dulu ya. Bunyi hukum Archimedes. Kalau Rafael itu besar suaranya, ibu senang sekali sama suaranya Rafael ini. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya api yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Benar ya, ini tadi yang sudah kita bahas dari video-video. Nah, jadi nanti percobaannya seperti ini ya. Kalian susun alat-alat percobaannya seperti yang di gambar depan. Lalu kalian coba celupkan bendanya ke dalam fluida, jangan sampai ada air yang keluar atau tumpah ya, karena akan mempengaruhi hasil. Setelah kalian lakukan percobaan ini, kalian isikan data-datanya ke dalam LKPD ya, di data hasil pengamatan di LKPD kalian masing-masing. Kemudian
kalian buktikan bahwa gaya ke atas itu merupakan selisih dari berat benda di udara dengan berat benda di fluida. Sekaligus kalian buktikan bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, silakan kalian lakukan percobaannya. Bentuknya ada di LKPD, lakukan sesuai dengan bentuk. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Ibu ya. Airnya atau fluidnya bisa juga di wastafel, itu sudah dikasih cup airnya ya. Ganti kertasnya. Kalian ngisi air di gelas pancurnya itu sampai dia hampir keluar dari pancurannya ya, supaya pas kalian celupkan bendanya itu benar-benar ya volume air yang dipindahkan itu sesuai. Nanti keluar saya, kita mau pindahin ya, ini dari sini gini. Mengisi itu Ini bang, nah kamu pasti baru
Tadi pas kalian pas di
Jangan ada kali ya, jangan Jangan
Nah inilah, memang pintar. Kalau jadi ini tadi 1,61. Kalau misalkan sampai 1,60 1,6. Iya, tapi ini 0,3. Beda 0,3 sama 0,1. Nyampak tahu. Ini kan lagi rekod ini Pak Dona tadi.
Keren juga. Senang sih beberapa ini. Ngedit-ngeditnya nggak pernah. Fokus ke berapa Pak? Jawab apa ya?
Pakwannya aja gitu ya baik coba. Lebih ganteng gue kacamata ini sih. Tidak beres. Gunakan kamu yakin. Alhamdulillah. Sudah kering Pak. Jujur rekod sini bagus Pak. Menambah ringan. Lebih berat lah. 1,39 Newton ya dia. Ledakannya di sasa. Iya benar. Nah, pas di udara kan lebih berat sih. Lebih berat, di air lebih ringan. Iya, aku ngomong itu lebih enteng. Kamu ngomong itu, aku Ini salah. pertanyaannya di udara. Saya sudah maaf, Pak. Lu. Aduh, ya. Ini di udara. Kenapa Bang? Baca pula kau ini. Kenapa tadi? Aku mama, Pak. Asal
1,4 jam. Baik, sebelum kami masuk kepada analisis data dan juga kesimpulan, dapat dilihat ini adalah data dari hasil percobaan yang kami dapatkan. Oke, teman-teman bisa lihat ya data hasilnya. Jelas kan hasil percobaan dari kelompok 6? Jelas. Oke, kita lanjut ke jawaban dari pertanyaan analisis datanya ya. Ya, baca soal dulu terus jawabannya. Yang keras suaranya biar bisa terdengar sampai di belakang. 1. Bagaimana nilai berat benda ketika berada di udara dan ketika berada di dalam air? Nilai berat benda ketika berada di udara lebih berat ketimbang di air. Hal ini sejalan dengan bunyi hukum Archimedes. Ya, kalau dari situ bisa dilihat datanya. Ketika di udara untuk dua beban berapa newton? 1. Di dalam air menjadi 5. Nah, kalau yang 3 beban? 5. Di dalam air menjadi 3. Oke, ternyata lebih ringan ya ketika berada di dalam air. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada, apakah ada perbedaan nilai gaya akum yang menggunakan rumus gaya akum karena WU min WF dan menggunakan rumus gaya akum sama dengan pusat beda yang digunakan? Jawabannya adalah ya, ada perbedaan nilai gaya akum menggunakan rumus gaya akum yang udara kurang dengan air dan rumus gaya akum berat Rumindra
bisa dilihat dari data hasil percobaan. Gaya APO dalam Newton dikurang dengan gaya APO sama dengan berat gelas diisi air, berat gelas kosong, di mana 0,15 dikurang 0,12 itu menjadi 0,03. Jadi yang 3 beban 0,20 dikurang 0,17 memiliki sisi 0,03, dan 4 beban 0,25 dikurang 0,24 yang memiliki sisi 0,01. Oke, benar sekali ya. Ternyata ada perbedaan walaupun cuma sedikit, yaitu sekitar kurang lebih 0,03 ya. Atau 0,01, ada yang 0,01 bedanya, ada yang 0,03. Oke, lanjut yang ketiga. Baik, pertanyaan nomor 3, jika terdapat perbedaan, faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan hasil? Jadi setelah kami mencoba mengingat kembali apa yang telah kami lakukan selama percobaan berlangsung, kami mendapati beberapa alasan mengapa hasil yang kami dapatkan dengan rumus berat gelas diisi air dikurang dengan berat gelas kosong itu berbeda dengan rumus W kurang WM. Yang pertama itu neraca Ohaus yang kita gunakan itu merupakan neraca yang digital. Jadi sehingga mungkin dalam menghitung masa airnya itu tidak bisa terlalu sensitif, sehingga mungkin ada beberapa selisih beberapa gram. Kemudian yang kedua, neraca pegas yang digunakan itu tidak stabil, karena kan tadi waktu ini dicelupkan ke dalam air, neraca pegas itu harus dikeluarkan dulu dari gantungannya, nanti baru digantung lagi. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor air yang keluar itu tidak bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, mungkin ketika kami menaruh beban ke dalam air, itu yang dari gelasnya itu ada yang tumpah dan tidak masuk ke dalam gelas, sehingga tidak masuk ketika diukur menggunakan neraca. Lalu pertanyaan yang terakhir, Keempat, bagaimana pengaruh massa beban terhadap gaya api yang bekerja pada benda? Massa beban sebanding dengan gaya api yang bekerja pada benda. Jadi dapat kita lihat pada data bahwa semakin besar massa bendanya, maka semakin besar pula gaya api yang bekerja pada benda. ya benar ya. Kalau di 2 beban berapa gaya apinya? 0,15 dan 0,12. Kalau di 3 beban 0,2 dan 0,17. Ketika 4 beban 0,25 dan 0,24. Ternyata semakin bertambah ya. Jadi semakin besar massa yang dicelupkan, maka gaya apinya juga semakin besar. Kesimpulan yang terakhir. Kesimpulannya apa dong dari kelompok? Baik, menjawab dari tujuan percobaan, di mana di sini tujuannya itu untuk menerapkan hukum Archimedes dan mencari besaran gaya api yang bekerja pada benda. Jadi melalui percobaan ini kami dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan rumus gaya api ini kita juga bisa mengatur berat gelas diisi air dikurangi dengan berat gelas kosong, kita juga bisa mencari gaya api pada suatu benda. Dapat dilihat pada hasil dari percobaan ini, untuk 2 beban atau senilai dengan 1 Newton itu yang kami dapatkan adalah 0,12, sedangkan 3 beban itu 0,17 dan 4 beban adalah 0,24. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, kalian tadi ada yang sudah dapat perbedaan nggak? Antara pakai rumus WU dikurang WM dengan berat zat cair yang didapat.
benda yang tercelup. Kemudian bagaimana berat benda ketika di udara dengan di dalam bidang? Di udara lebih berat ya daripada di dalam air. Gaya apung juga bisa diperoleh dari selisih berat di udara dengan berat di dalam udara. Nah, sekali kita baca sekali lagi bunyi hukum Archimedes apa? Ada yang berbeda ya?